Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyusunan RUK. Jadi dalam menyusun rencana usulan kegiatan atau RUK atau bahasa dunia itu PTP ya, perencanaan tingkat puskesmas. Eh, saya akan menjelaskan sistematikanya dan beserta contoh ya dan data-data yang dibutuhkan beserta susunannya. Jadi untuk penyusunan RUK itu ada 4 bab ini ya, ada 4 bab, 5 bab sorry. Bab pertama itu pendahuluan, itu nanti diisi latar belakang, tujuan, visi misi dan tata nilai. Kemudian bab 2 analisa situasi. Ini meliputi data umum dan data khusus. Jadi data umum itu meliputi dari mulai wilayah kerja, sumber daya yang ada di puskesmas itu, ketenagaan, obat dan lain-lain. Seperti ini ya. Data khusus ini ada status kesehatan, itu ada data kematian, kunjungan, 10 besar penyakit, kemudian data kejadian luar puasa, kemudian ada cakupan program pelayanan kesehatan, itu ada SPM, ada PKP, dan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Terus kemudian yang berikutnya bab 3 ada analisa dan memecahkan masalah, dari mulai identifikasi, analisa, prioritas, penyebab, dan alternatif. Kemudian yang bab 4 itu ada rencana usul kegiatan, itu kita masukkan semua ya. Yang namanya RUK itu kan semua usulan, jadi belum anggaran yang fix. Itu ini ada dari Musren Bangdes, Musren Bangcam, kemudian usulan pelatihan karyawan, usulan sarpras, ada RUK. Yang bab 5 penutup. Jadi untuk contoh-contohnya nanti akan saya jelaskan ya, seperti ini. Jadi poin penting yang harus data disiapkan itu yang sangat penting ini ya, PKP, kemudian ini SMD, MMD, survei IKM, dan ini BISPK. Saya akan mereview mulai dari pertama ini ya. Ini ada bab 1. Nih, bab 1 ada latar belakang, ada tujuan, visi misi, moto, dan tata nilai. Nah, ini ada latar belakang. Kurang lebih seperti ini ya. Tujuan, visi misi dari puskesmas. Nah, kemudian bab 2 analisa situasi. Analisa situasi ini mulai ini ya, wilayah kerja dan demografi. Ini wilayah kerja meliputi apa? Batas-batas, ada peta, kemudian ini wilayah kerja. Ini ada banyaknya desa, kemudian ada luas wilayah seperti ini. Ini alur pelayanan puskesmas. Terus ini sumber daya. Sumber daya berarti masuk yang kedua ini ya. Itu ada ketenagaan, tenaga yang di puskesmas. Kemudian ada ini rekapitulasi jumlah ketenagaan. Kemudian ada ini termasuk sumber daya ya, obat. Di sini ada obat, ada peralatan pelayanan, anggaran, sarana, sampai data kesehatan lingkungan. Ini obat, ini peralatan, ya kurang lebih seperti ini peralatan yang ada di puskesmas, di datanya dimasukkan ke sini. Seperti ini. Ini merupakan data umum tadi ya. Ini peralatan dimasukkan semua saja sebagai sumber daya. Ini anggaran, ini ya, anggaran untuk tahun besok atau tahun ini dari JKN berapa, POK berapa, nanti dimasukkan semua. Kemudian sarana, ini ada pustu,
ada sarana penunjang seperti almari, kursi, AC, dengan kondisinya dijelaskan itu baik, rusak, atau rusak berat. Peran serta masyarakat ini strata posyandu. Jadi posyandu, data posyandu nanti dimasukkan semua. Kemudian ini jumlah penduduk, sasaran program. Ini mulai dari per desa, terus ini jenis kelamin ya, umur. Kemudian ini data sekolah. Ada berapa sekolah nanti dimasukkan. Data kesehatan lingkungan ini apa? Dari rumah-rumah itu ya, itu ada TPM-nya berapa, TTU, sarana air bersih ini ya, zaman keluarga, sarana pembuangan air limbah. Nih, kemudian yang berikutnya data khusus. Data khusus yang ini ya, data khusus itu meliputi status kesehatan, KLB, cakupan program, dan identifikasi. Ini data kematian. Data kematian ini berdasarkan diagnosa ini ya, berdasarkan penyakitnya. Terus data kunjungan ke puskesmas ini per desa, per jenis kelamin, baru, lama. Kemudian 10 besar penyakit terbanyak itu ada berapa itu ya dalam tahun sebelumnya direkap. Kemudian ini ada rawat jalan, ini rawat inap. Kemudian KLB, apakah ada KLB? Kemudian cakupan program pelayanan kesehatan ini ya, yang meliputi SPM ini dimasukkan semua. 12 SPM, capaiannya berapa? Ada pelayanan tambahan, ini desa siaga mandiri. Kemudian pelayanan berkala, ibu hamil, cek, dan lain-lain. Hasil capaian SPM diuraikan dari pelayanan wajib ya ini. Ini diuraikan apa? Cakupan, target, penyebab, dan rencana tindak lanjut bagi yang tidak tercapai. Kemudian cakupan pelayanan tambahan ini yang tidak mencapai target apa saja dianalisa. Kemudian yang berikutnya ini cakupan upaya pelayanan kesehatan puskesmas berdasarkan PKP. Nah, ini itu hasil PKP ya. Ini hasil PKP dilampirkan juga di RUKRPK. Sebenarnya ini bisa dimasukkan yang tidak tercapai saja. Tapi kalau dimasukkan semua juga lebih baik, lebih lengkap. Kemudian ini hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Berarti kita masuk di ini ya. Nih, itu meliputi survei IKM. Ini survei IKM, program BISPK. Ini IKS BISPK-nya. Kemudian ini hasil MSMD MMD ini. Ini hasil SMD MMD tiap desa dimasukkan ya. Ini hasilnya kayak gini per desa. Kemudian bab 3 ini analisa pemecahan masalah. Ini ya, kita masuk ke bab 3. Ini ada identifikasi, analisa prioritas, penyebab masalah, dan alternatif. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu upaya kesehatan berdasarkan hasil PKP, SPM, Lokmin, MMD yang disajikan dalam tabel berikut. Nah ini identifikasi masalah. Program, identifikasi, kesenjangan, dan indikator. Ini contohnya pembinaan TTU ini belum tercapai, sumbernya dari PKP. Ini kalau belakangnya data dari PKP. Nah ini ada yang ini dari rawat inap, ini dari PKP. Kemudian analisa masalah. Jadi analisa masalah itu adalah dari yang belum tercapai ini,
ya. Ini nanti dianalisa di sini. Nih contohnya pondok pesantren yang memenuhi 16 sampai 18 indikator PHBS pondok pesantren belum mencapai target. Ini kemudian kegiatan intervensi pada TTU mencapai ini, keseling, dan kemudian prioritas masalah. Jadi setelah melaksanakan identifikasi, kita melakukan prioritas berdasarkan USG. Ini ya, ini tabel penilaian kriteria USG itu seperti ini. Disepakati ini nilainya berapa. Untuk nilai ini bisa berubah-ubah ya, sesuai kebutuhan aja. Nih, Ponpes klasifikasi ini, nih prioritasnya yang paling tinggi adalah ini yang kelima. Sorry, yang ini 15. Ini tiap program ya. Ini di Kesling ini ada, kalau ini PHBS Ponpes, ini yang Promkes. Kemudian Kesling itu paling tinggi, konseling klinik sanitasi ini ya, prioritasnya paling tinggi. Kemudian untuk KIAKB itu pelayanan kesehatan untuk ibu hamil itu 15. Kemudian program gizi ini 15. P2P ini yang nomor 1 ada di TB. Nah, seperti ini. Kemudian prioritas masalah kesehatan, kalau tadi dia program ya. Jadi kalau sekarang tiap kalau ini itu dia program semua, kalau ini hasilnya. Yang tertinggi adalah penemuan terduga kasus TB. Masalah kesehatan yang terpilih diprioritaskan untuk diselesaikan adalah penemuan suspek penderita TB. Jadi artinya untuk ini yang kita prioritaskan itu adalah TB. TB itu prioritasnya paling tinggi, jadi fokus rencana usulan kita anggarkan ke situ yang banyak. Tetapi juga untuk program yang lain yang sudah tercapai jangan sampai diabaikan ya. Diusahakan justru yang sudah tercapai jangan sampai turun. Kemudian ini mencari penyebab masalah itu menggunakan diagram fishbone ini yang TB ini ya. Diagram fishbone TB itu seperti ini. Kemudian alternatif pemecahan masalah itu seperti ini ya, menggunakan CARL ya. Ini dikalikan nanti di sini tertinggi apa, penemuan suspek masih rendah, penyebabnya apa, izin yang kurang, stigma masyarakat negatif, alternatif pemecahan masalahnya ini. Terus ini dibikin lagi apa, scoring lagi. Nah kemudian yang jadi kita udah menemukan ya, nomor 1 dari prioritas masalah adalah pencegahan pengendalian TB. Nah kasus ini nanti bisa dijadikan indikator mutu prioritas puskesmas. Nih untuk RUK-nya, rencana usulan kegiatan itu kita masukkan semua. Itu dari mulai musrenbangdes, musrenbangcam, usulan pelatihan karyawan, usulan sarpras, dan rencana usulan kegiatan yang bersumber dana dari BLUD. Ini untuk RUK dari musrenbangdes kurang lebih seperti ini. Ini rencana usulan musrenbangcam Pustu ini ya, kebutuhan anggaran APBD Kabupaten Jombang. Kemudian rencana usulan pelatihan karyawan itu kurang lebih seperti ini. Itu kita identifikasi ya dari masing-masing program, namanya siapa, jabatannya apa, jenis pelatihan yang dibutuhkan apa. Ini seperti ini. Kemudian rencana usulan sarpras itu kita melihat dari apa, Permenkes 43, sarprasnya itu lengkap apa enggak, kita data lagi, terus kemudian kita kita perkiraan anggarannya dan sumbernya.
Kemudian yang berikutnya RUK ini ya. Ini RUK rencana usulan kegiatan untuk dana BLUD ya atau dana puskesmas. Jadi pada prinsipnya untuk RUK ini itu adalah memuat semua program. Jadi prioritas masalah yang sudah kita prioritaskan di atas itu penemuan TB itu bukan berarti anggarannya itu ke situ semua, tapi untuk penganggaran apa eh, rencana usulan kegiatan itu adalah semua program. Jadi program yang sudah tercapai 100% itu jangan sampai apa cakupannya malah turun di tahun depan. Jadi tetap dilakukan. Nah, dalam hal ini kan ada apa? Tadi itu setelah scoring itu TB ya. Jadi yang namanya TBC itu jadi kita fokuskan kalau perlu anggarannya ditambah bagaimana biar capaiannya 100%. Untuk tabel RUK seperti ini ya, mulai dari prokes ini ada 13 kolom ini ya. Ini semua kegiatan nih. Ada kesling, KIA, UKS, gizi P2 ini. P2 P2 ini ada diare, ada ISPA, kusta, TB. Nah, ini tadi ya, yang TB tadi itu harus dimasukkan ini. Karena TB itu tadi sebagai prioritas masalah, jadi diutamakan apa? Diutamakan kegiatannya ya. Ini yang TB, ini ya. Ini kunjungan rumah, penyuluhan TB. Ini yang dari BOK. Ini RUK BOK ya tadi ya. Ya, kemudian ini RUK BLUD itu seperti ini kurang lebih juga sama ini ya. Untuk logmin, untuk konsultasi, rapat koordinasi. Ini untuk promkes, terus penyuluhan kesehatan lingkungan. Ini P2TP juga harus dimasukkan lagi ya di PLUD. Program-program lain juga dimaksimalkan. Ini kesehatan ibu, kemudian ada KB, upaya gizi, kemudian lansia, UKS, Saka Bakti Husada, Kestrat, Perkesmas, dan ini untuk rawat jalan ya. Jadi untuk pelayanan UKP atau rawat jalan itu juga perlu dianggarkan dimasukkan. Jangan cuma yang UKM ini kurang lebih kayak gini nih ya. Di rawat jalan misalnya ini loket pendaftaran butuh apa, pengobatan umum, gigi KIA, ini kefarmasian, gudang obat, laborat, rongsen, kalau ada rongsen, kalau enggak ya tidak usah. Kemudian untuk rawat inap ini kebutuhan pelayanan rawat inap, UGD, rujukan, pencatatan laporan, kemudian ruang ponet. Ini untuk apa? Eh, apa? Kebutuhan-kebutuhan ruang ponet, kemudian K3 ini juga masuk, PPI masuk, mutu juga masuk ya. Ini dari mutu pelayanan, audit internal, rapat tinjauan manajemen sampai ini melakukan VMEA ini ya. Terus kemudian PMKP atau keselamatan pasien juga dimasukkan. Kurang lebih seperti ini kegiatan RUK-nya. Nah, penutup. Ya, mudah-mudahan untuk apa? Penjelasan kali ini tentang RUK bisa membantu teman-teman semua dalam penyusunan rencana usulan kebutuhan atau RUK. Sekian dari saya, terima kasih.